Halo sobat-sobatku sekalian, kali ini kita akan melakukan sesi podcast yaitu Z-Talk bersama ZMPR dengan salah satu narasumber yaitu Kang Nabil ya. Nah, Kang Nabil sendiri kan sudah berkecimpung lama dan juga berkecimpung berpengalaman lah dalam dunia pers, dalam dunia jurnalistik. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai nih, tapi penuh makna tentang peran jurnalistik, bagaimana hal ini dapat membantu mahasiswa nih Kang, tidak hanya kita sebagai mahasiswa, tetapi juga tentunya para masyarakat, apalagi masyarakat yang tentunya sekarang sudah dimasuki berbagai informasi yang sangat cepat dan tentunya sangat susah untuk dinetralisir gitu, agar sesuai dengan masyarakat. Nah, tentunya dengan isu-isu sosial juga nih yang up to date dan juga berkembang pada saat ini. Nah, oleh karena itu, kita akan mendengarkan perkenalan dahulu dari Kang Nabil tersendiri. Bagaimana Kang Nabil dapat berkecimpung di dalam dunia pers mahasiswa. Baik Kang, silahkan. Bahkan ya Nabil sama gitu ya, saya di PPS juga tadi di Pendidikan Negara ya, angkatan 2021. Ya betul itu. Saya sempat aktif lah ya di KM namanya Universitas Mahasiswa yang kemudian mengelola namanya medianya mungkin teman-teman mengenal dengan Isolapos. Oke. Tapi itu Akang selama di Isolapos berapa lama tuh kecimpungnya? Itu 2022 awal langsung merangkap gitu secara jabatan jadi pemimpin. Jadi apa namanya? Kepala divisi Litbang dulu. Litbang. Kemudian habis itu jadi pemimpin umum. Oke. Kalau misalnya untuk mencari berita tersendiri nih Kang, apa sih yang berita menurut Akang yang sangat-sangat asik untuk diulas nih di masa kini ketika pada saat di Isolapos tersebut? Yang paling senang sih liput demo ya, udah liput demo pasti. Liput demo gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomongin dari berita, tentu ya sebagai media yang dikelola sama mahasiswa gitu ya, yang berbasis di kampus itu audiensnya ya ada dua lagi, jadi ya itu ya harus relevan dengan mahasiswa itu sendiri gitu ya. Jadi kembali lagi kepada orientasi medianya juga ya. Misalkan ya kalau media olahraga ya udah pasti bahasnya olahraga gitu ya. Mungkin ya nyerempet sedikit ke politik gitu, tapi tetap itu yang intinya olahraga. Tapi kalau menurut Akang sendiri, peran seperti apa sih yang benar-benar jurnalistik dalam pandangan Akang nih? Maksudnya peran jurnalistik seperti apa sih yang harus digaungkan kepada masyarakat dalam kondisi masyarakat yang benar-benar sekarang tuh udah gak bisa gimana ya menerima sebuah informasi itu tanpa harus disaring dulu, benar-benar informasi itu harusnya sangat cepat. Mungkin kayak kemarin nih seperti banyaknya hoax nih di masyarakat, seperti berita terkait makanan nih, terkait sebuah informasi terkait seseorang. Nah itu pun kan kita melihat masyarakat benar-benar gak disaring nih, mereka tuh hanya menerima sebuah informasi mentah tersebut. Nah dalam pandangan Akang itu bagaimana sih yang harus disalurkan kepada masyarakat sebagai kita nih, sebagai seseorang yang mungkin sudah memiliki pemahaman terkait sebuah informasi tersebut? Kita itu punya apa ya, menjadi gatekeeper juga gitu buat informasi itu, bilang mana yang apa yang harus dilaporkan dan lain-lain. Nah ini balik lagi di kode etik ya, ada yang namanya verifikasi. Nah sejauh mana gitu informasi yang diberitakan ini wajib diverifikasi dulu gitu ya, lebih lanjut gitu, benar enggak informasi ini, atau misalkan juga kadang juga ya sumber-sumbernya kredibel gitu ya, misalkan wawancara orangnya langsung atau gimana, atau macam-macam lah gitu ya. Jadi punya fungsi tersendiri. Iya, tapi dah kalau masyarakat sendiri juga kalau menurutku nggak bisa kita salahkan juga, kembali lagi kepada tanggung jawab media itu sendiri gitu. Ada tanggung jawab, makanya ada hak koreksi, hak jawab dan lain-lain. Itu fungsi namanya kewajiban dari persnya sendiri ya buat nyalurin si informasi tersebut. Nah tapi kan sekarang tuh banyak nih, kemarin juga sempat disinggung nih sama
Pak Menteri Keuangan. Kenapa nih dengan para jurnalis? Maksudnya kayak agak menurun gini, agak benar-benar agak tertutup lah, mereka tuh gak berani menyuarakan yang benar-benar kayak dulu nih, yang benar-benar menyuarakan secara langsung kepada pemerintah ataupun terhadap isu-isu yang benar-benar sekarang terjadi. Jadi sekarang tuh informasi-informasi yang diberikan jurnalis tuh kayak agak kurang eksotis gitu. Sudah kurang berani. Ya, Menurut saya ada beberapa ya media-media berani. Tapi kalau ngelihat justru juga balik lagi gimana pemerintah melihat aktivitas jurnalistik atau kebebasan pers hari ini gitu. Ketika kemarin Tempo sampai kan digugat sama Ron Sulaiman gitu ya, pertanian. Itu justru yang bikin mungkin beberapa media lain juga berpikir lagi gitu ya. Karena kan juga ada sebutannya itu juga balik lagi tidak ada nyawa yang tidak ada berita seharga nyawa gitu. Kita melihat di masa lalu mungkin di masa Orde Baru ya, ada wartawan Udin yang meninggal, dibunuh gitu dan lain-lain. Kemudian sekarang terjadi gitu ya, Amran Sulaiman melakukan Menteri Pertanian melakukan gugatan. Terus juga sebelumnya kantor di Tempo juga kan, sama yang kayak begitu kan sebenarnya yang jadi agak pers tuh takut gitu buat menyuarakan. Mungkin ya. Cuman ya kembali lagi bagaimana sebuah lembaga pers ini ya seharusnya berani, cuman kan tadi ya tidak ada berita seharga nyawa gitu. Nah, tadi kan itu sebagai sebuah polemik dari pers tersendiri tuh, maksudnya berbagai permasalahan apa yang terjadi dalam sebuah hal itu tuh menjadi sebuah sebuah problema gitu yang baru bagi para pers, dan tentunya kita pun dapat melihat bahwa dengan adanya hal ini tentunya adanya etika-etika nih seperti yang tadi Kang Nabil sudah sebutkan terkait verifikasi. Nah, ada gak sih yang bagi kita sendiri gitu sebagai pers yang harus memberikan sebuah etika yang baik nih ketika nantinya sebuah informasi tersebut sudah ingin diedarkan ke masyarakat? Ya, yang penting tadi verifikasi gitu ya, verifikasi bener gak sih sumber ini kredibel atau enggak dan lain-lain. Pertama ya tapi juga kalau misalkan pun itu kemudian hari salah menyampaikan gitu ya, ada mekanisme hak koreksi, hak jawab dan lain-lain. Jadi ya kembali lagi pers punya hak untuk menyampaikan informasi, karena bedanya humas dan aktivitas jurnalistik itu mencari informasi meski itu yang ditutupi gitu ya. Kemudian kalau humas ya emang tujuannya pencitraan diri ya. Ya pada akhirnya juga, tapi tetap pers punya tanggung jawab, dimana ketika ada informasi yang salah kemudian sudah diberitakan atau keliru sedikit, juga ada tanggung jawab pers untuk menyediakan hak koreksi dan hak jawab secepat mungkin gitu pada orang yang mungkin mengalami kerugian atas pemberitaan tersebut. Dan itu nggak merugikan nggak bikin malu media juga, itu emang tugasnya gitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas juga nih terkait permasalahannya dan juga gambaran besarnya lah. Nah, sekarang kita masuk nih bagaimana si jurnalistik ini sebagai sumber informasi yang kritis nih. Tidak hanya sebagai kita nih yang mencari informasinya, tetapi juga kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun ketika kita menyalurkan informasi mereka juga kritis nih. Nah, menurut Kang Nabil tersendiri apa sih keunggulan membaca berita ataupun menonton, ataupun bagaimana masyarakat menerima sebuah informasi tersebut dari mulut ke mulut dibandingkan bagaimana masyarakat ini hanya sekedar membaca sebuah headline gitu kan? Sekarang banyaknya berita-berita hanya memancing ataupun menjadikan hook nih headline tersebut, tapi masyarakat tuh tidak membaca lebih kritisnya, lebih bagaimana apa yang menjadi salah atau benarnya. Nah, yang clickbait itu ya? Ya, yang clickbait gitu ya. Ya kadang juga beberapa judul-judul berita ya yang lagi ramai sering dikritisi oleh mungkin netizen atau masyarakat tuh ya, dari judul gitu. Kadang kan ini masyarakat adanya yang karena mungkin gak ada waktu ya, bacanya cuma judul gitu ya. Pernah juga kejadian gitu waktu itu,
ada kelompok orang lagi rame-rame juga baca politik beritanya, hanya mengambil kesimpulan dari judul. Ketika dia proses bisa tanya balik, dia belum baca ternyata ya. Yang akhirnya juga nggak apa ya. Karena waktu itu berakhir dengan mekanisme hak jawab lah ya. Ya tadi pertama mungkin ya tadi dari masyarakat yang mungkin nggak baca secara menyeluruh, dan juga kan panjang ya tulisan itu. Akhirnya ya mungkin aku pikir pers atau lembaga pers gitu ya juga perlu memikirkan bagaimana mempublikasikan berita itu sendiri, entah itu lewat video, audio visual ya, atau apapun itu ya. Kita sekarang udah lihat juga rame kan, bocor alus dan banyak ya. Itu mungkin jadi apa ya? Jadi satu cara gitu ya untuk tetap memberikan informasi gitu kepada publik. Jadi ya nggak sepenuhnya salah masyarakat, tapi balik lagi gimana pers juga harus mencari cara, termasuk ya lembaga pers mahasiswa, gimana caranya itu untuk meramaikan apa untuk mencari medium yang enak kita ngurus berita. Gitu. Nah, seperti yang tadi sudah jelaskan Kang Nabil nih, bagaimana berita tersebut harus kredibel dan juga harus mampu sampaikan ke masyarakat, dan maksudnya kita juga sebagai pers harus berani gitu kan, apalagi pers mahasiswa yang ibaratnya masih muda lah, masih menggelora gitu jiwa-jiwanya dalam menyampaikan sebuah informasi. Nah, Kang Nabil kan maksudnya udah menulis berita gitu kan, tadi juga sudah menyebutkan bahwa Kang Nabil suka nulis berita dan juga banyaklah informasi buku-buku yang sudah Kang Nabil baca. Nah, gimana sih cara sederhana ala Kang Nabil tersendiri nih dalam membedakan cerita berita faktual dan juga opini dalam sebuah informasi tersebut? Berita jadi kayak misalkan ada satu berita itu juga ada yang namanya cover both side gitu. Misalkan ada dua yang berkonflik, itu sangat penting untuk mewawancari kedua belah yang berita ini agar kita tidak cenderung memihak ke salah satu pihak. Nah, ini yang sering terjadi adalah kadangkala misalkan sebuah berita gitu ya, dia terlalu banyak mewawancarai pihak yang berkuasa. Katakan dalam isu perkotaan kita mengenal di penggusuran itu ya. Pemerintah atau siapapun yang pihak menggusur, ya katakanlah pemerintah gitu ya, melakukan penggusuran, dia akan menyebutnya itu dalam tanda kutip diksinya adalah penertiban. Tapi menurut masyarakat itu adalah penggusuran. Termasuk juga dalam konteks buruh pihak pabrik akan menyebut itu pemutusan hubungan kerja, padahal itu yang ada adalah pemecatan sepihak dari pabriknya sendiri ya, dan lain-lain. Jadi perlu, nah ini yang sering terjadi gitu ya, ketika orang-orang melihat ini ya cuman bersumber dari, mungkin media cuman bersumber dari rilis humas pemerintah gitu, akhirnya yang tersebar itu, padahal di sisi lain juga warga punya hak untuk memberikan suara gitu. Jadi si masyarakat juga tidak hanya menggaungkan secara kosong gitu, tapi mereka juga punya hak nih buat bersuara lebih dalam. Jadi harus diwawancarai keduanya gitu. Bahkan justru ketika media-media besar hanya meliput sekali dua kali, justru yang perlu adalah masyarakat ini perlu lebih banyak untuk diwawancarai gitu. Itu kan kadang-kala udah banyak nih media mainstream hanya fokus ini, makanya justru masyarakat ya tadi buruh yang dipecat pihak ataupun masyarakat kota yang digusur rumahnya, itu perlu terus diberikan tempat untuk menyuarakan. Nah, hal itu kan tidak hanya mempengaruhi masyarakat nih, tapi juga kita sebagai seseorang yang melihat berita tersebut, yang membaca berita tersebut. Nah, kadangkala kita sebagai, ya mungkin bisa disebutkan Gen Z lah ya Kang, Gen Z ini tergolong orang yang literasinya kurang. Mereka tuh baca tetapi hanya sekilas, dan juga hanya benar-benar kayak bagaimana bacanya tuh apa yang mereka mau gitu. Nah, menurut Akang sendiri, bagaimana sih cara agar biar anak-anak Gen Z ini mereka tetap tertarik ketika mereka melihat suatu headline dan mereka tuh mau tergugah untuk memperdalam berita tersebut? Ada gak sih cara-cara tersendiri yang Akang mungkin sebagai sebuah pandangan Akang terhadap
orang-orang yang nantinya ingin memperdalam berita ataupun informasi itu seperti apa? Mungkin udah ngandelin lagi ini ya, website gitu ya. Ya. Kita mengandalkannya sosial media langsung gitu ya. Katakan kayak beberapa media besar udah kadang udah lebih naikin beberapa liputan utamanya di bentuknya kan carousel ya, Ya. atau reels, atau bahkan ya tadi YouTube gitu. Jadi udah harus menggunakan cara-cara seperti itu sih, podcast dan bahkan ada beberapa media juga yang menarik tuh, aku lupa ya namanya apa, tapi dia bentuk beritanya tuh pakai konsep game gitu. Game. Jadi kayak pencet-pencet terus keluar apa, terus keluar kayak narasumbernya kayak ngobrol percakapan WA gitu. Oh, Udah mulai kayak gitu. ya udah mulai peralihan Iya. si kitanya juga ikut gitu ke dalam berita tersebut, Iya. tidak hanya sebagai penikmat benar-benar satu arah gitu kan. Oke. Nah, bagaimana sih menurut Kang Nabil sendiri bahwa isu sosial ini digaungkan agar menjadi sebuah informasi yang baik nih, maksudnya informasi yang baik diterima oleh pihak yang dikaitkan dan juga pihak yang menerima informasi tersebut. Bagaimana sih? Ya tadi kalau dalam isu sosial ya, penggusuran, tadi pemecatan berusaha atau mungkin kriminalitas di sekarang gitu ya. Itu penting untuk menarik solidaritas dari sesama warga, entah itu mahasiswa atau ternyata ada masyarakat lain yang juga sedang mengalami hal yang sama, tapi nggak tahu kalau itu ternyata mereka sedang sedang dirugikan gitu, dan lain-lain. Nah itu yang penting gitu ya. Bahkan di masa lalu zaman Belanda, zaman mungkin nggak sampai ke Orde Baru gitu, terjadi banyak pemberedelan koran dan lain-lain. Itu kan juga karena tulisan-tulisan itu bisa menciptakan suatu gerakan sosial gitu ya. Sebuah sosial kayak Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat jadi buang gara-gara tulisannya yang judulnya Expand the Last itu yang tanda saya seorang Belanda. Terus juga di tahun 78 juga beberapa media juga dibredel. Itu alasannya karena tulisan-tulisan ini menyebabkan berita-berita yang ada menyebabkan masuk ke demonstrasi. Iya, romantis lah berita. Iya, kayak gitu. Nah, dalam pandangan Akang sendiri kan, Akang dengan keahliannya sebagai bidang ataupun memiliki keahlian dalam bidang sejarah nih. Menurut Akang sendiri, sejarah apa sih dalam dunia pers yang benar-benar kayak eksotis, benar-benar yang kayak berita tersejarah tersebut kayak bisa nih buat dipakai buat sekarang, sehingga kita tuh sebagai orang yang berada di lingkungan pers bisa mampu menciptakan ataupun meningkatkan terkait etika bagaimana kita meliput sebuah berita dan juga bagaimana informasi tersebut mampu disampaikan kepada masyarakat ataupun mahasiswa yang lainnya. Bagaimana sih Kang sejarahnya gitu? Adakah sejarah yang eksotis yang tentunya bisa dipakai di sekarang gitu? Tadi yang menarik tuh dari zaman kolonial menarik ya. Media-media kabar sebanyak terbit berbahasa Melayu terus mengkritisi pemerintahan Hindia Belanda, itu menarik gitu ya. Cuman sampai tahun 98 atau 2000-an menurut saya itu menariknya koran-koran gitu kan. Di tahun 50 sampai 60-an partai-partai yang ada di zaman demokrasi liberal pada punya koran sendiri. Jujur itu di tahun itu bahasanya ngeri-ngeri semua sih, soalnya sampai berani ngegulingin yang lain gitu. Koran mahasiswa juga menerbitkan sampai tahun 98. Sebelum 98 tahun 90-an ya banyak media-media mainstream di berada itu di situ pers mahasiswa yang muncul karena pers lain di berada dan tidak berani mengambil itu tentang pemerintah itu. Jadi mahasiswa itu sebagai kalau misalnya ini berita yang ada di nasional sudah tidak menyuarakan apa yang aslinya, jadi mahasiswa sebagai pers yang benar-benar mengedepan berada di garda terdepan gitu kan. Jadi konsumsi masyarakat. Iya, oke. Nah, tadi kan maksudnya dengan adanya media-media yang berbeda itu nih, bagaimana kan itu juga mempengaruhi bagaimana sudut pandang media tersebut, bagaimana media tersebut menggaungkan sebuah berita. Menurut Kang Nabil sendiri, hal itu tuh lebih menjadi sebuah bias atau justru memperluas wawasan kita, pandangan kita terhadap berita-berita yang ada nih?
menurut saya itu yang apa ya, yang jadi bagian dari kebebasan kan. Kebebasan. Mungkin ada media-media yang berpihak ya, karena kan media itu pers itu bukan netral ya, tapi independen. Ketika mungkin narasinya cukup memihak, ini ya bisa terlihat juga di sekarang pemilik media juga udah Mulai media katakan di televisi udah dikuasain sama ya apa ya, orang-orang politik. Ya kita juga perlu mempertanyakan ya gimana pada akhirnya kan mikir ya kan media harusnya menjadi kontrol sosial gitu kan, jadi pilar keempat ya demokrasi gitu ya. Cuman ya balik lagi apa ya, selama redaksi tidak dikontrol oleh pengusaha atau pemilik saham perusahaan, dia bisa tetap bebas. Cuman ya kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam meja redaksi. Nah, itu kan maksudnya meja redaksi itu benar-benar kayak sebuah otak kan ya nantinya. Sebagai sebuah otak nanti itu berita ini muncul. Nah, dalam pengalaman Kang Nabil tersendiri, bagaimana sih meja redaksi itu mampu membentuk sebuah informasi? Bagaimana sih alurnya hingga nanti itu benar-benar bisa menjadi sebuah berita yang final nih? Ketika media-media yang lainnya itu ataupun media kita sudah membuat informasi di dalam meja redaksi itu benar-benar dengan bagaimana kita mengedepankan etika dan juga yang lain-lainnya. Tinggal ini aja apa, kalau di pers itu ya, aku pikir teman-teman cukup keliling kampus cari, misalkan cukup kayak dari kelas izin ke toilet, melihat toilet gak ada air, ntar datang rapat bilang di toilet gak ada air, itu udah bisa jadi bukan berita gitu. Itu berangkat dari keretaan buat pers itu ya. Oke. Kan kita juga nggak punya kepentingan, maksudnya nggak ada kepentingan ini ya. Katakan di media lain punya yang bentuk perusahaan kan butuh iklan ya, butuh iklan lain-lain. Nah, yang paling idealis itu adalah mahasiswa, karena ya rela kan. Ya sukarela dan biasanya lebih mengedepankan masyarakat gitu kan. Dan kita pun melihat bahwa pada saat ini benar-benar yang media yang berani menggaungkan hal itu tuh para mahasiswa, bagaimana mereka menyikapi bahasa tersebut dengan bahasa yang eksotis, bahasa yang mampu menggaitkan hook dalam permasalahan ataupun berita yang ingin mereka sampaikan. Nah, ada gak sih berita yang diangkat sama Kang Nabil selain demo tadi yang benar-benar itu tuh berita yang sangat harus digaungkan kepada masyarakat gitu kan, digaungkan kepada mahasiswa juga? Ada gak sih pengalaman tersendiri? Dulu. Oh, paling ini sih sempat ngangkat apa ya, transportasi umum Isu Damri. Oh, Isu Damri yang diberhentiin itu. Oke. Itu dinaikin ya. Cukup ramai lah yang melihat. Nah, kalau misalnya kita nih sebagai mahasiswa ataupun kita sebagai penikmat berita tersebut, dan hal itu pun berita tersebut walaupun judulnya sama, walaupun bagaimana isinya sama gitu kan, tapi kan mereka memberikan sebuah informasi tersebut dengan perspektif yang berbeda gitu kan. Nah, hal itu tuh dapat menjadi sebuah permasalahan bagi masyarakat. Nah, dalam pandangan Kang Nabil sendiri, bagaimana sih cara kita menyikapinya hal tersebut sehingga nantinya kita tuh mampu tertuju pada suatu isu ini tuh isu apa sih gitu kan. Jadi tidak hanya tertuntut sama suatu ataupun satu informasi tersebut. Ya tadi gue bacanya itu ya, maksudnya kalau saya sih nggak ada menandai lah beberapa kayak wah ini media ini apa ya kurang kredibel lah kan. Cuman ada beberapa media-media selalu menjadi acuan gitu namanya yang kita kalau baca. Yang mungkin sudah lama melintang gitu kayak ya udah balik lagi. Cuman saya nggak tahu ya untuk apa namanya soalnya ini kan balik lagi ke individu pembaca masing-masing ya. Jadi ya kembali lagi lah gimana menyalurkan ya berita itu sesuai dengan audiens mereka lah biasanya. Nah, dalam hal ini kan tentunya ada nih tantangan terbesar kita, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu kan. Tentunya dalam prosesnya juga dalam mahasiswa ini ketika mereka sudah melihat berita dan berita ini tuh benar-benar harus dinaikkan gitu ke permukaan lebih tinggi gitu kan, seperti berita yang kemarin gitu kan terkait demo-demo. Nah,
tantangan apa sih terbesar kita sebagai mahasiswa dalam memahami dan juga menaikkan berita tersebut? Tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi nih sebagai kita tidak hanya sebagai penerima tetapi juga ikut menyuarakan berita-berita tersebut? Salah nih. Ya. Apa ya? Karena kan mahasiswa tuh kadang meningkatkan berita tuh benar-benar kayak ya udah ningkatin gitu agar ramai gitu kan. Tentunya mereka pun kadang juga ada yang nggak memikirkan bagaimana konsekuensinya nih nanti kepada dirinya ataupun kepada orang-orang di sekitarnya. Karena kan juga banyak nih maksudnya berita-berita dengan hal itu ada yang diteror lah dan hal-hal lain lah, maksudnya menjadi sebuah timbal balik yang rugi lah bagi para penggait berita tersebut. Kalau dalam konteks yang produksi ya bagian dari produksi karya jurnalistik ya mungkin tadi ya jadi punya takutan atau demor katakan loh, karena kita nggak tahu di kemudian hari kayak gimana dihadapi gitu ya. Gimana kalau di zaman dulu mungkin bisa saja gitu apa ya namanya sekretariat didatangi ya. dan lain-lain. Karena kalau lihat di tahun 78 juga gara-gara sebuah kejadian di mana kampus kita ini diserbu tentara gitu. Serbu tentara. Ya. Itu dalam permasalahan apa sih? Maksudnya kan gak banyak tahu nih kita sebagai mahasiswa ataupun kampus kita terkait permasalahan tersebut. Itu kita diserbu tentara, ada permasalahan apa sih kan? Itu banyak kampus lagi demo ya waktu itu Ya. Dia atau nggak maju lagi, Nggak naik lagi gitu. karena di Bandung itu 3 kampus, 2 lah kalau nggak salah, ITB dan IKIP Bandung. Nah salah satu yang dicari itu apa namanya yang jadi aktivis pers mahasiswa itu gara-gara Twitter. Gitu. Itu menjadi sebuah permasalahan yang benar-benar mereka tuh cari gitu kan sebenarnya. Maksudnya kayak hal itu menunjukkan bahwa informasi ataupun berita kita sebagai pers itu sangat mempengaruhi apa perspektif dari masyarakat. Ya. Apalagi kita mengetahui nih di zaman dulu kampus kita sendiri pernah mengalami penyerbuan. Ya. Kalau misalnya untuk masyarakat nih, terkadang kan media pers mahasiswa itu tidak hanya audiensnya untuk mahasiswa lagi. Kadang juga kita kan sekarang sudah ada kemajuan nih dalam media sosial seperti adanya TikTok, X dan juga lain-lain. Tapi bagaimana sih pers mahasiswa ini mampu menyuarakan berita-berita ini kepada masyarakat juga sehingga masyarakat tuh benar-benar menerima nih apa sih yang perlu digaungkan dan juga ditingkatkan dalam prosesnya? Ini aja Pak, bisa melihat tadi gitu ketika ada berita tentang demonstrasi dan lain-lain. Ya. Mungkin banyak media-media mainstream apa ya juga mungkin membingkainya banyak dalam konteks kerusuhan dan lain-lain. Nah itu fungsi apa ya, mungkin pers mahasiswa bisa berperan untuk membingkai kalau misalkan balik lagi kan nggak ada kerusuhan, kalau nggak ada apa ya, kalau nggak akan ada kerusuhan ya, kalau nggak akan ada kebijakan yang agak ya, bersimpangan gitu dengan masyarakat. Oke. Nah, tentunya kita pun melihat nih bagaimana media itu sekarang tidak hanya media dari web ataupun benar-benar kayak dari koran, apalagi koran kan sekarang sudah ditinggalkan dan juga udah berlangsung ke televisi nih. Berita-berita yang televisi itu benar-benar sudah agak ditinggalkan masyarakat, sudah adanya peralihan. Nah, dalam peralihan tersebut menurut Kang Nabil bagaimana sih kayak seperti X, seperti TikTok dan juga Instagram dan media sosial yang lainnya, mereka tuh menciptakan sebuah berita, karena kan tentunya dengan kita sebagai pemposting di dalam berita tersebut terkadang kita juga disaring nih oleh mereka. Nah, menurut Kang Nabil bagaimana sih etika dalam berita yang digaungkan ataupun yang disetujui oleh media sosial tersebut? maksudnya berita yang di-post Di X dan Instagram dan juga lain-lain. ya tadi gitu ya, mungkin bisa kalau sekarang sih saya sering lihat di Twitter. Itu ada yang suka merangkum ini ya Berita itu mungkin jadi bisa apa ya, bisa mempermudah mungkin dan juga menggugah selera kita lah buat membaca gitu ya. dan kadang-kadang juga kayak handphone juga ada fitur ringkas berita gitu. Kalau buka berita sendiri ya
semakin dipermudah lah kalau sekarang bagaimana kita membaca dan juga mungkin memahami berita tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin ya kita juga melihat kan dengan adanya media sosial ini menjadi salah satu tempat ataupun sebagai sebuah media baru lah mungkin ya, selain dari kertas dan juga yang lain-lainnya. Nah, apa sih yang menjadi strategi terbaru sebagai pers mahasiswa gitu kan dalam peralihan sebuah informasi ini terhadap bidang tersebut? Itu tadi ngeperbarui terus memproduksi karya jurnalistik juga. Oh, metode-metodenya. Iya, karena juga kita udah nggak terlalu ada yang like postingan bisa 400 yang bacaan tuh cuma 25 orang. Kan lihat ya orang-orang cuman mungkin yang nggak terlalu tertarik untuk mengklik linknya. Oke. Nah, itu pun kita menyadari kan bahwa dengan klik link itu tentunya harus ada beberapa berita lagi nih yang harus kita baca karena kan itu benar-benar sumbernya satu kan. Nah, dalam prosesnya itu gimana sih yang Kang Nabil temui gitu di dalam masyarakat ataupun mahasiswa, mereka tuh membaca sebuah informasi itu seperti apa dan bagaimana, dan rata-rata mereka tuh untuk saat ini apa sih yang mereka pahami dan juga digaungkan oleh mahasiswa ataupun masyarakat itu. Saya sering tuh kayak kalau naikin berita ya, terus tiba-tiba ada kawan yang ngechat ini jadi gimana permasalahannya, kan ada di dalam ya kayak gitulah. Maksudnya kayak mereka tuh udah tahu nih berita buat dibaca tapi malah nanya gitu ke pembuatnya. Iya, jadi kayak bahkan orang-orang yang terdekat itu udah ini gitu ya pada akhirnya juga harus dipikirkan mediumnya gitu sama pegiat yang bergiat di bidang lain. Cuman itulah peneliti gitu. Nah, kita pun kan sering melihat nih bagaimana kita itu memberikan informasi ataupun masyarakat itu kan sekarang tentunya dengan bidang-bidang yang berbeda, dengan pemahaman masyarakat yang berbeda. Lantas bagaimana sih si berita yang kita sampaikan itu mampu menciptakan sebuah penggiringan yang baru nih? Kadang kan kita tuh ketika melihat media sudah memiliki massa yang besar, kita tuh akan ikut mereka, tetapi kita nih sebagai pers mahasiswa mampu menggiring opini-opini masyarakat tersebut agar masyarakat tuh kritis dan juga benar-benar hal itu harus disuarakan dan hal itu salah gitu. Kayak namanya dari timing timing gitu ya, itu apa yang kita bingkai gitu dalam suatu permasalahan itu. Kadang-kala misal ketika ada sebuah konflik di pemilihan umum, kemudian ada isu identitas kedaerahan yang diangkat karena sebuah spanduk gitu waktu itu gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa kayak lihat ini orang-orang meributkan jadi kayak saling menaikkan isu kedaerahan gini-gini, tapi kenapa tidak kita sorot dengan penyelenggara pemilunya gitu, kayak gitu. Terus juga dari segi segi pemilihan pertanyaan dan kita harus menentukan ini arahnya kita mau kemana. Misalkan dalam konteks konteks UKT lah ya, kita perlu banyak menggali kesulitan mahasiswa yang terdampak gitu ya, nggak cuma rektorat gitu ya. Nah, tentunya kan ada nih bagaimana etika tidak hanya kita untuk pers tapi juga untuk masyarakat ataupun mahasiswa secara umum lah gitu kan, audiens yang mendengarkan, menonton ataupun mereka membaca berita yang kita salurkan. Nah, ada gak sih selain kredibilitas yang ada di masyarakat, mereka tuh bagaimana cara masyarakat ini dan mahasiswa ini mampu mengolah berita tersebut sesuai nih dengan etikanya? Nanti tuh si masyarakatnya ataupun mahasiswanya mereka tuh tidak hanya beretika dalam membalas sebuah berita tersebut dan juga tidak hanya menyalurkan kepada orang lainnya. Apa sih etika yang harus benar-benar dijunjung gitu kan kepada masyarakat ketika mereka menikmati sebuah informasi ataupun berita nih yang kita sampaikan, sehingga nantinya tidak jadi permasalahan yang baru ataupun penyelewengan dari sebuah opini tersebut. Kadang-kadang ada tadi kayak itu kalau masalah intimidasi dan
kekerasan gitu Ya. kadang-kala juga ini nggak pelakunya bukan cuma aparat gitu Ya. kadang-kala mahasiswa itu juga terkena represi juga entah itu dari mereka yang mengurus game atau atau mungkin dari pihak kampus. Kadang-kala ya tadi ada jalur memberikan hak jawab juga sudah bisa dilakukan gitu, tanpa intimidasi dan macam-macam. Dan itu terjadi gitu baik di Bandung maupun dimanapun. Oke. Nah, Kang Nabil sendiri kan sebagai penggiat penulis berita gitu kan. Pernah gak sih Kang Nabil menemukan ketika Kang Nabil menulis berita tuh hal itu tuh menjadi sebuah keresahan sendiri bagi Kang Nabil ketika nulis berita tuh benar-benar kayak pengen angkat ini penting tapi resah nih gitu kan, takut gimana. Pernah gak sih mengalami hal seperti itu dan di berita seperti apa sih yang benar-benar kayak itu tuh ini penting tapi kalau misalnya digaungkan kepada masyarakat takutnya ada menjadi sebuah timbal balik yang buruk nih bagi Kang Nabil? Belum ya, masih aman-aman gitu aja. Gak pernah mikir kayak gitu. Kali ya berapa kali kalau nulis opini sih kalau bukan berita. Kalau opini kan diri sendiri yang tanggung jawab. Ya. Itu bang. Oke. Nah, menurut Kang Nabil sendiri nih, ada gak sih pesan yang bisa disampaikan nih untuk mahasiswa dulu ya, untuk mahasiswa agar kita tuh tetap kritis dan juga tidak gampang termakan oleh sebuah informasi-informasi yang salah ataupun informasi-informasi yang benar-benar sumber kredibilitasnya tidak terjunjung tinggi ataupun tidak terjawab gitu. Pesan bagi para mahasiswa tersebut. Buat mereka ya tadi jangan terpaku dari satu berita juga dalami siapa yang diwawancara dulu dan lain. Nah kalau misalnya untuk masyarakatnya sendiri nih Kang, gimana tuh? Masyarakat mungkin kalau masyarakat secara umum ini ya, cuman aku pikir juga itu fungsi mahasiswa juga buat turun langsung ke masyarakat. Untuk apa ya, ibaratnya memudahkan masyarakat lah. Turun dari Menara Gading gitu. Ya. Turun aja. Oke, baik. Mungkin seperti itu aja ya Kang, maksudnya untuk terkait bagaimana etika ini tidak hanya terjunjung ataupun diciptakan di dalam pers mahasiswa, tetapi juga kepada mahasiswa sendiri, kepada masyarakat, dan juga para penikmat lah, apalagi benar-benar sebagai penikmat sebuah berita yang sekarang tuh ada yang dibungkam, ada yang diancam. Tentunya kan kita juga sebagai mahasiswa nih ataupun masyarakat tidak hanya ingin menerima berita yang mentah, tapi juga ingin meningkatkan berita tersebut menjadi sebuah berita yang padu. Karena kan kita dapat melihatnya dengan media sosial yang sekarang, mungkin akan juga sering lihat ya bagaimana media sosial tersebut sekarang tuh menjadi sebuah pionir nih dalam penyelesaian masalah. Nah, mungkin hal itu aja Kang Nabil. Kalau misalnya ada disampaikan kepada para penonton gitu kan, nanti penontonnya nih misalnya anak sejarah gitu kan, atau juga anak sosial gitu kan, cukup. Oke. Oleh karena itu mungkin Kang Nabil terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan juga, dan hal itu pun semoga ya kita sebagai pendengar, penonton ataupun yang nantinya membaca pada sesi kali ini mampu menggugah selera kalian, tidak hanya sebagai penikmat berita itu tapi juga sebagai sosok yang mengkritisi di dalam sebuah informasi yang kita terima. Dan oleh karena itu saya Willy Wirawan selaku dari host pada podcast kali ini, dan juga Kang Nabil Attila ya, Kang Nabil Attila sebagai narasumber, saya ucapkan terima kasih Kang, dan juga kepada para penonton, semoga kalian dapat menikmati dan juga dapat meningkatkan minat kalian dan juga bagaimana kalian berpikir kritis dalam sebuah informasi. Akhir kata, saya mewakili seluruh jurnalis mahasiswa podcast pendidikan sosiologi mengucapkan terima kasih. So, let's have fun and let's learn this podcast. So, this is Digital. So, ciao. Bye-bye. Kang, terima kasih. Oke.